balik lagi sama kita. Kali ini kita kembali dengan konsep podcast yang baru. Udah pasti tahu dong ya, kita bakal membahas apa hari ini. Bahas apa tuh? Kita bakal bahas The Invisible House. Nah, jadi for information aja, rumah ini tuh letaknya di Joshua Tree. Namanya lumayan unik ya. Gue kira tuh sama arsiteknya. Nah, lo kurang tidur kan, Nat? Oke, BTW anyway busway guys. Kemarin gue juga baca di World Architecture News, harga rumahnya itu mau dijual 18 juta dolar, men. Berarti itu kira-kira 275 miliar, coy. Yang dimana luasnya aja cuman kayak 511 meter persegi gitu, bahkan lebih kecil dari Sayembara Evacuation Center kita yang kemarin. Berapa ya kemarin luasnya? 2000 meter persegi bukan sih? Iya, kayak gitu. Berarti gila ya ini, udah luasnya kecil, harganya di luar nalar ya? Nah ini yang menarik, gue yakin di balik harga jual yang gede banget pasti ada alasan jelasnya. Nah kita kasih lihat dulu gimana bentuk rumahnya. Oke, jadi ini dia. First impression gue sih cakep banget sih. Ini rumah kelihatan elit banget parah. Menurut lu pada gimana? Kan sih menurut gue kayak fasadnya pakai lapis intermen gitu. Cakep banget sih emang. Cuman pasti banyak pro kontranya sih. Jujur memang at first sight semuanya indah kecuali harganya sih. Setuju sih gue sama pendapat lu semua. Tapi fun fact nih, yang punya rumah ini tuh Chris Hensley. Kalau lu pada nggak tahu, dia itu produser film American Psycho. Coba. Nah ini Chris Hensley yang sebelah kiri, yang sebelah kanan filmnya American Psycho. Terus nih ya, kira-kira apa sih yang menginspirasi rumah ini? Coba boleh di next. Nah, jadi si Chris sendiri itu terinspirasi dari monolith dari film A Space Odyssey sama dari si Graham Building karyanya Mies van der Rohe. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Si Mr. Hensley ini dia itu gambar persegi panjang di atas kertas. Terus dia langsung kayak bilang, oke, ayo kita bangun ini. Hah? Serius? Iya serius, gue nih ada buktinya nih. Gue ambil dari artikel Mansion Global, coba cek. Oke, jadi dia bilang I just drew a rectangle on paper and said, okay, we'll build this. Recalled Mr. Henley 69. I thought it could just be a monolithic, reflective, ultra minimal thing. Oh berarti ini nggak kaleng-kaleng ya bangunannya? Iya. Yoi, unik juga ternyata konsep dibalik bentuk persegi panjang begini. Tapi menurut gue juga ya, bentuk rumah persegi panjang sekaligus materialnya kan dominannya itu kaca ya. Gara-gara konsep utama rumahnya itu menyatu atau selaras mulus dengan lanskap atau alam sekitarnya. Yang pasti nih, pasti nggak mau bentuknya yang ribet-ribet gitu. Apalagi kalau misalnya tujuannya nyaru sama lingkungan sekitarnya. Jadi gitu guys. Nah benar banget Hel. Cuman tadi kebetulan lapisannya cermin ya kak, bukan kaca gitu. Mungkin tadi maksudnya lu itu kali ya. Nah kalau itu gue setuju sama pendapat lu, karena gue juga baca di salah satu artikel, gue udah ada screenshot. Nah ini dia. Di salah satu artikel ini, jadi kan konsepsi rumah ini tuh dia ada di padang gurun. Nah gue ngeliat memang dari konteks ini merupakan aspek yang sangat penting sehingga sangat erat hubungannya pada pemilihan material. Yang kita lihat di sini, rumahnya tuh pakai mirror clad yang mau kasih efek reflecting sama lingkungan di sekitarnya. Dan biar rumah itu juga kelihatan menghilang gitu. Dan seakan-akan rumahnya ini bukan rumah, tapi merupakan satu kesatuan elemen dari si padang gurun itu. Mungkin gak hanya itu aja, gue nambahin satu lagi, kalau gue merasa rumah ini tuh dibangun, memperhatikan konteksnya dulu, baru dia merancang rumahnya. Bukan kayak dia tuh merancang rumahnya dulu, baru kayak bangun di sembarang konteks aja. Menurut lu gimana? Iya ya, bisa jadi sih kayak gitu. Gue juga kepikirannya gitu sih. Iya ya, berarti emang dipersiapin banget nih udah fasadnya. Cuman karena tadi udah bahas interior, karena tadi udah bahas eksterior, kali ini gue bakal bahas soal interior nih. Jadi, si konsepsi ruang Invisible House ini mengacu pada cara interior rumahnya itu dirancang dan ditata. Yang pertama, Invisible House ini dirancang agar ruang tamu tidak seperti ada batas antara indoor dan outdoor. Jadi kesannya ruangan ini tuh nyatu gitu sama dunia luar. Terus ya, menurut gua, untuk mendukung hal itu, rumah ini pakai jendela yang luas dan pintu geser yang terbuka yang langsung menghadap ke si gurun di sekitarnya. Iya nggak sih, kalau kalian suka nggak rumah yang jendelanya luas gitu?
Gue sih suka-suka aja sih. Nah, kalau menurut si Thomas nih ya, penggunaan jendela yang luas sama jendela geser itu biar memungkinkan cahaya alami dan udara segar mengalir ke seluruh ruangan. Tapi kalau menurut gua, dari segi estetika ini emang oke banget. Si Thomas ini mau bikin lingkungan hidup yang fleksibel dan fungsional, dan dapat menikmati keindahan gurun di sekitarnya. Cuman kayak kalau buat user yang tinggal di sana bakal ngerasa panas banget gak sih? Secara itu dibikin di tengah-tengah gurun, yang kita tahu gurun itu anginnya panas banget sama cahayanya juga terik banget kan. Cuman di luar itu gue setuju banget nih sama tata ruangnya si Invisible House ini yang fleksibel. Jadi interior rumah ini tuh emang dirancang fleksibel dan multifungsi biar memungkinkan si pemilik rumah untuk menggunakan ruang-ruangannya dengan berbagai cara. Contoh, misalkan ruang tamu bisa jadi kantor atau kamar tidur, sedangkan dapur selain buat masak bisa juga buat makan atau ruang hiburan. Nah, terus, ruang tamu utama dari rumah ini tuh juga terhubung satu dengan yang lain. Jadi memungkinkan pergerakan dan interaksi yang lebih mudah antar ruang-ruangannya. Gitu. Nah ini nih, gue juga setuju banget sama statement lu yang tadi. Kalau misalnya penyusunan ruang di Invisible House ini menarik, karena menurut gue ini jadi salah satu daya tarik utama ya, mungkin rumah ini jadi sering banget disewa sama orang-orang. Gue rasa sih mungkin balik lagi ke tujuan awalnya, di mana si Invisible House ini adalah rumah yang diperuntukkan buat liburan. Jadi bukan rumah yang permanen, tapi rumah yang ya mungkin beberapa hari doang, atau mungkin 1 minggu gitu maksimal. Dan sekarang tuh banyak orang yang nyari tempat healing gak sih, kayak dikit-dikit orang, gue pengen healing nih gitu, karena makin kesini tuh kayak kondisi perkotaan tuh makin hektik gak karu-karuan gitu. Nah menurut gue si Invisible House ini dia jadi destinasi yang bisa dibilang ideal karena di sini tuh ada keseimbangan antara privasi sama interaksi. Jadi kan lokasinya nih cukup terpencil ya, bukan cukup sih, terpencil sih memang. Dan privasi di rumah ini juga bisa dibilang terjaga gitu karena lokasinya terpencil, dan pastinya rumah ini bisa ngasih sense of serenity yang tadi banyak dicari sama orang-orang gitu. Tapi menurut gue dengan adanya penyusunan ruang interior yang tadi fleksibel dan juga terbuka itu, secara nggak langsung akan terjadi banyak interaksi antara user yang ada di ruang ini gitu. Iya, iya, kedengeran dikit-dikit tapi intinya gitu, Ra, bener. Maksudnya kayak seakan-akan si penyusunan ruangnya itu mancing quality time antara usernya gitu. Apalagi kan kalau lagi liburan tuh kita pengennya kayak spend banyak waktu buat berinteraksi sama orang-orang yang ya kita bareng gitu. Nah, karena ruangan ini bisa fleksibel dan bisa ngakomodasi berbagai macam kegiatan, jadi kayak quality time di sini tuh nggak dibatasin sama preferensi aktivitas usernya. Jadi misalnya, gue pengen nonton film, Harga pengen masak, tapi lu pengen berenang gitu, Ra. Ya nggak masalah, kita bisa lakuin semuanya di satu space yang sama, jadi kita bisa tetap saling ada interaksi gitu. Terus gue ngapain dong kalau gitu? Lu meditasi aja di depan kaca. Ih, panas banget gak sih? Secara kan meditasi itu harus tuh tempat yang nyaman gitu kan. Itu dia. Itu poin yang mau gue bahas habis ini ya. Tadi gue juga sempat pikir gitu. Kan sebenarnya penggunaan ini sebenarnya kayak one way mirror gitu kan. Jadi itu sebenarnya kan dia ningkatin nilai visual banget ya, karena penghuni dalam ruangannya jadi bisa lihat pemandangan di luar gitu. Tapi kalau siang gue juga mikir, panasnya gimana ya? Maksudnya kalau pemandangannya bagus, tapi ruangannya panas kan nggak nyaman juga gitu buat penghuninya. Nah, gue pernah baca di suatu sumber ada yang jelasin kalau rumah ini itu ada sistem insulasinya pakai kombinasi busa namanya cool roof, dan dia tuh jadi bisa mencegah terlalu banyak panas masuk ke dalam ruangannya ini gitu. Oh, pantes. Jadi emang gak bakal sepanas itu ya? Yes, terus selain itu kaca di sini tuh juga pakai kaca rendah emisi yang bisa mantulin sinar matahari dan ngurangin radiasi panas yang masuk ke dalam ruangannya gitu. Tapi cahayanya sih tetap bisa masuk dengan baik ya, makanya kalau dilihat dari foto kesannya kayak pokoknya panas banget, gersang gitu, panas terang gitu kan, karena sebenarnya cahayanya tuh masuk dengan baik, tapi ada banyak radiasi panas yang disaring dan dipantulin keluar lagi gitu. Makanya penghuni di Invisible House ini juga ngerasa nyaman-nyaman aja gitu, kayak kalau lu mau meditasi tuh fine-fine aja gitu, karena suhu dalam ruangannya sebenarnya udah diatur oleh penggunaan material gitu. Menarik ya. Terus kalau misalkan lu pada punya uang nih, lu pada bakal pengen nggak tinggal di sini atau nyewa rumah? Kalau gue kayaknya cukup nyewa aja sih ya. Kayaknya nggak sampai beli. Setuju. Nyewa oke sih, beli nggak? Kita patungan kali ya, nyewa di situ ya? Ya, boleh.
Oke guys, sekian podcast kita hari ini. Jadi sampai jumpa lagi di lain waktu. Jadi bye guys.